Nusantara kaya akan budaya, tradisi, sejarah, sehingga melahirkan banyak tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kemakmuran, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Banyak dari tokoh pendahulu mengacu pada pendidikan yang maju, berlandaskan nasionalis dan religius. Karena dari peran pendidikanlah masa depan bangsa ini bergantung. Di suatu daerah terdapat tempat pendidikan dasar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di sebuah ruangan yang menyenangkan, seorang guru sedang menerangkan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali hari ini dengan rasa syukur, gembira, dan semangat pagi. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Baiklah. Apa yang kalian ketahui tentang bahasa Indonesia? Saya Pak, bahasa yang mempersatukan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Benar anakku. Bel berbunyi nyaring. Tanda sekolah usai. Tegar namanya. Ia tidak langsung pulang ke rumah sebab Rio mengajaknya bermain PlayStation. Di depan rumah, ayah Tegar menungguinya pulang. Mas Nur, apakah anakku ada di rumahmu? Tidak, dia tidak di rumahku. Memangnya kenapa? Apa dia belum pulang? Belum, aku khawatir dengannya. Ini sudah pukul 4, tapi dia belum pulang. Tunggulah sejenak, Man. Sebentar lagi juga pulang. Di waktu yang bersamaan, Danur mencari Tegar. Herman masuk ke dalam rumah. Handphonenya berdering. Ternyata itu istrinya. Danur menjumpai Tegar di pelataran rumah dengan seragam sekolah lusuh sepulang bermain PlayStation. Sejenak ia menasihati Tegar, menyuruhnya segera pulang. Tegar menuju rumah dengan keadaan cemas karena dia pulang terlalu lama. Keasyikan bermain. Tegar sampai di depan pintu rumah. Dia mendengar bentak suara ayahnya yang sedang berseteru di telepon. Sepertinya ayah bertengkar lagi dengan ibu. Sadarkah kamu, anak kita sudah hampir memasuki pendidikan jenjang selanjutnya. Kita butuh biaya untuk itu. Harusnya kamu tahu. Assalamualaikum ayah. Jam berapa ini? Kau baru pulang, hah? Maaf, aku lalai. Dari mana kamu, hah? Usai sekolah bukannya pulang malah keluyuran. Masuk kamar. Di dalam kamar, Tegar merenungi apa yang telah dibicarakan oleh ayah dan ibunya tadi. Ia bingung, sedangkan ia tahu tentang masalah yang menimpa mereka berdua. Rumit. Di usia yang labil, Tegar sudah dipaksa untuk memikirkan keadaan keluarganya. Di sisi lain, ia sering memikirkan ibunya yang berada di perantauan sana. Ibunya tidak kunjung pulang, sedangkan ayahnya tidak cukup mengerti keadaan batinnya kini. Ia suntuk dan tertidur. Tegar bangun sore, dan saat malam tiba,
Tidak ada pembicaraan apapun di antara Tegar dan ayahnya. Gelap semakin menjadi. Tegar mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Tegar terbangun dari tidurnya. Hari ini adalah hari libur. Terlintas di pikirannya kejadian kemarin soal orang tuanya yang bertengkar. Bergegas ia pergi ke rumah Pak D-nya. Tegar sampai di pelataran rumah Pak D Danur. Ternyata ada gurunya yang sedang berbincang dengan Pak D-nya. Ia sedikit nguping. Apa yang sedang diperbincangkan oleh kedua orang itu? Gumamnya dalam hati. Tegar melanjutkan langkahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegar, pagi-pagi kok udah kesini? Ada apa ya? Sini, duduk sini nak. Tegar punya masalah, Pak D. Ada apa nak? Cerita sama Pak D. Tegar bercerita tentang keinginan dan perasaannya akhir-akhir ini. Dia bingung, resah, dan cemas. Dalam benaknya selalu bertanya, ia harus bagaimana lagi? Danur mengelus dada. Terenyuh mendengar isi suara hati si Tegar kecil yang berkeinginan mulia. Mendengar itu, Danur ingin mewujudkan mimpi mulia Tegar dan memberinya semangat yang dapat melahirkan niat dan tekad di hati kecil Tegar. Baik kalau begitu, Pak D siap membantumu dalam hal apapun. Bagaimanapun juga, kamu itu keponakanku. Tugas kamu belajar, dan terus belajar. Supaya kamu lebih mudah meraih apa yang kamu inginkan. Baik Pak D, saya pamit pulang dulu. Sampai di rumah, ia belum melihat sosok ayahnya. Kemana ayah? Ujarnya penasaran dalam hati. Tegar terduduk di ruang tamu dan melihat perangkat alat tulis. Lama ia pandangi. Lalu dia beranjak, merobek selembar kertas dan menggenggam pulpen. Ia mulai menulis sebuah sajak. Ya, tentu tentang mimpi-mimpinya. Adalah bunga adalah pemekaran, harum adalah hasil, wangi juga buah harum, mimpi adalah keinginan. Waktu jadi ruang terbang tekad. Dalam diri yang dini ada dahaga. Bepergianku ke tanah seberang, ilmu pasti kuraih kelak. Juli 2019, Tegar Simakupang. Terdengar derit pintu yang terbuka. Suara telapak kaki berjalan menuju ke arahnya. Itu ayahnya, duduk di sebelahnya. Nak, sebentar lagi kamu lulus. Kamu ingin melanjutkan kemana? Aku ingin mondok ayah. Hah? Kamu tahu mondok itu jauh dari orang tua. Kamu nanti makannya bagaimana? Tapi ayah, aku ingin hidup lebih baik dan mandiri. Keduanya terdiam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Dan
keheningan itu pecah. Danur datang. Diam-diam dari tadi ia sudah berada di depan pintu rumah Tegar, mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Kamu tak perlu cemas bagaimana Tegar nantinya. Aku sanggup membiayainya. Percayalah Herman, suatu saat nanti Tegar akan membuktikannya.